Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang saya hormati jamaah Masjid Al-Jihad, para takmir, para masyayikh yang saya hormati, pada hari ini kita sama-sama akan belajar terkait dengan praktek. Kalau bulan lalu kita sudah belajar tentang teorinya, teori penyakit jantung, apa itu gejalanya, masih ingat gejala-gejalanya, jangan sampai lupa, karena itu penting sekali untuk mengenali apakah di sekitar kita itu ada saudara-saudara kita, ada teman kita, ada orang yang sedang mengalami serangan jantung. Di refresh dulu ya, gejala serangan jantung seperti apa Bapak Ibu? Sesak, ya ada sesak, apalagi keringat dingin, nyeri dada, betul ya, masih hafal berarti ya. Ada keringat dingin, ada nyeri dada yang menjalar sampai ke lengan, yang menembus ke tulang belikat sini sebelah kiri, nyeri dadanya Terus sesaknya itu sesak seperti apa? Sesaknya itu sifatnya sesak yang seperti ditindih beban berat. Jadi sifat sesaknya adalah sesak yang seperti ditindih beban berat, bukan sesak yang susah nafas. Ada lagi sesak yang karena gangguan pernapasan, misalnya asma. Bedanya apa Bapak Ibu? Itu yang perlu diketahui. Bedanya apa? Sesak jantung dan sesak nafas. Kalau sesak jantung itu tadi seperti ditindih beban berat, tapi kalau sesak nafas itu kita susah untuk mengeluarkan nafas, itu asma. Kalau sesak karena asma itu susah untuk mengeluarkan. Ada juga asma yang sifatnya itu susah untuk menarik nafas. Jadi antara tarian dan mengeluarkan nafas itu mengalami gangguan. Kenapa begitu kalau asma? Karena ada penyempitan saluran nafas. Saluran nafas itu menyempit. Kalau jantung yang menyempit adalah pembuluh darahnya. Jadi orang mengalami serangan jantung itu yang menyempit adalah pembuluh darah jantung. Efeknya apa? Sama-sama sesak. Kenapa sama-sama sesak? Karena suplai oksigen ke otak itu berkurang. Setelah berkurang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pingsan. Ya betul. Jadi proses dari pingsan itu akan mengalami gejala seperti itu tadi. Kalau misalnya tiba-tiba pingsan, apa yang kita perkirakan tiba-tiba pingsan? Kalau yang di luar itu tadi, kalau yang di luar karena asma, di luar karena jantung, apa kira-kira? Pingsan, vertigo kayak Pak Abdul kemarin bisa vertigo. Apalagi diabetes. Jadi orang diabetes juga bisa tiba-tiba pingsan karena gula darah yang turun drastis.
drastis atau gula darah yang naik drastis. Jadi tidak selalu orang yang pingsan karena gula darah atau kencing manis itu karena gula darahnya turun, tidak selalu. Bisa juga karena gula darahnya naik. Yang membedakan gula darah turun dengan naik apa? Yang membedakan pada keringatnya. Kalau dia muncul keringat dingin, berarti dia gula darahnya turun. Tapi kalau keringat dingin tidak muncul, biasanya karena gula darah yang naik drastis. Ada orang yang gula darahnya itu 400 itu tidak apa-apa, tidak sampai pingsan. Ada yang 500 tidak apa-apa, tidak sampai pingsan. Tapi ada yang dengan kenaikan segitu itu sudah mengalami pingsan, ada. Jadi tidak selalu tergantung pada kenaikan gula darahnya. 300 pun ada yang sudah pingsan. Jadi tergantung sensitivitas masing-masing orang. Baik, kita kembali ke jantung karena ini sifatnya praktek dan Bapak Ibu sudah hafal teorinya, kita langsung putar saja. Oke. Kita putarkan. Ini adalah orang yang mengalami gejala serangan jantung. Ini kalau Abah Pras senang jadi penderitanya, karena yang nolong ibu-ibu cantik. Iya, ini adalah Dr. Putri, teman saya yang ada di Kementerian Kesehatan. Saya sendiri sehari-hari adalah sebagai pegawai Kementerian Kesehatan yang berada di Surabaya. Step-stepnya dihafal nih. Nanti kita praktek sama-sama. Yang jadi korban siapa? Ya. Ya, itu titik pusatnya. Kita mengukur titik pusat. Kalau pada laki-laki itu di tengah-tengah di antara puting, jadi lurus dengan puting ya. Laki-laki itu bisa diukur. Kalau ibu jangan diukur dari itunya ya, dari puting ya. Jadi cukup diukur dari ulu hati. Di atas ulu hati itu ada tulang, kemudian kita ukur 2 jari di atasnya ulu hati. Jadi kalau ibu-ibu itu, kalau bapak-bapak kita lihat putingnya di tengah-tengahnya pas, itu adalah posisi jantung, tempat memijat untuk jantung. Ya, sikunya tidak boleh menekuk, harus tetap lurus. Kanan sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 sampai 6 cm dan kecepatannya 100 sampai 120 kali. Setelah melakukan penekanan 30 kali, kita bisa melakukan pemberian nafas belakang. Ya, memberikan bantuan nafas. Wah, ini yang berharap apa Halipin. Tapi kalau pada orang seperti yang saya sampaikan, pada orang yang kita tidak kenal di jalan atau di bandara atau di terminal,
Jangan melakukan bantuan nafas ya Bapak Ibu ya. Cukup jangan sampai jalan nafasnya itu mengalami halangan dengan cara kepala didongakkan, kepala diekstensikan. Nah itu di apa hal ini? Jadi itu terus 30 kompresi 2 kali nafas 2 kali sebanyak 5 ya, setelah 5 kali siklus yang dilakukan baru cek ulang nadi dan nafas. Kalau misalnya masih belum ada nadi dan nafasnya, kita perlu terjadi Ya, sampai 30 kali 2 kali bantuan nafas, terus seperti itu sampai 5 siklus baru dicek ulang. 5 siklus itu berarti 30 kali 5 150. dijadikan tumpuan di korban yang jadi tumpuan itu ada. Sampai berapa menit Bapak Ibu kita memberikan pertolongan? Setelah itu untuk bagian kaki luarnya Berapa? korban di 30 menit. dengan posisi seperti ini 30 menitnya, korban tidak 1 menitnya kita memberikan pijatan selama jadi ke samping. berapa? 1 menitnya kita memberikan pijatan itu sekitar 120 sampai 150 kali. Jadi 1 detik sekitar 2 sampai 3 pijatan. Jadi tidak boleh pelan-pelan, itu tidak boleh. Harus 1 detik itu minimal 2 kali pijatan jantung. 5 kali siklus 30 kompresi 2 kali nafas nanti Yang kedua selain 30 menit yang pertama kalau adalah udah capek setelah berapa? usahain ujungnya Setelah kita capek, kalau kita memang betul-betul tidak kuat untuk menolong, meskipun belum 30 menit, berhenti. Jangan sampai kita menjadi korban yang kedua. kalau misalnya Nanti korbannya jadi 2 orang. kita udah minta tolong Jadi kalau kita lelah, kemudian sudah merasa tidak mampu lagi dengan tenaga kita untuk menolong, kita berhenti. lalu yang terakhir Yang ketiga adalah setelah kita lagi kompresi tim medis bergerak atau datang. nggak usah kita melakukan yang berat. Setelah tim medis datang, kita berhenti. Akan dilanjutkan oleh tim medis, atau bisa juga dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya atau saudara yang lainnya yang datang. Sudah, oke, stop. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau penderitanya masih sadar, serangan jantung tapi penderita masih sadar, apa yang dilakukan? Jangan memberikan minum dulu gitu. Jadi karena biasanya Bapak Ibu akan langsung merespon memberikan minum. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Akan pasien itu sedang berusaha untuk merecovery badannya, jantungnya. Dia berusaha merecovery jantungnya. Dikasih minum, kemungkinan besar akan tersedak. Akan tersedak. Itu bahaya juga. Jadi yang pertama adalah ditanya, atau kalau kita saudara kita, suami kita atau istri kita, itu pasti kita memiliki obat-obatan jantung kalau memang penderita jantung. Dikasih apa Bapak Ibu? Isosorbit itu, atau nama dagangnya Fasorbit, isosorbit dinitrat.
atau nitrat. Jadi itu pertolongan jantung itu kalau pada saat mengalami serangan jantung, nyeri dada, berikan ISDN atau isosorbit atau vasorbit. Banyak sekali nama dagangnya, tapi intinya isinya adalah isosorbit dinitrat. Di mana? Diletakkan di mana? Bukan dikunyah atau ditelan ya, tapi diletakkan di bawah lidah. Diletakkan di bawah lidah. Itu nanti akan obatnya itu akan nyunyut sendiri dan akan tertelan pelan-pelan. Karena kalau kita langsung telan itu bahaya juga, karena akan terjadi rekosfari yang tiba-tiba, itu tidak boleh. Jadi pelan-pelannya penyerapan obat itu melalui di bawah lidah. Kemudian yang kedua dikasih apa lagi? Ini obat-obatan, nanti lama-lama Bapak Ibu pinter sudah tidak butuh dokter lagi. Dikasih apa? Dikasih uang. Ya langsung banget ya. Dikasih aspilet. Aspilet 100 mili. Kalau yang itu adalah dikunyah aspilet. Atau kalau kita tidak menemukan aspilet, kita bisa menggunakan aspirin, tapi 1/5 saja, karena kalau aspirin itu 500 mili. Kalau aspilet itu 100 mili dosisnya, sudah 100 miligram itu ya. Baik, sekarang kita langsung saja praktek ya, ini yang ditunggu-tunggu. Silahkan korbannya Abah Cecep. Katanya Abah Cecep. Oh iya, silakan. Pada saat kita melakukan satu aktivitas olahraga, baik itu sepeda dan sebutan itu, terus kemudian salah seorang itu terjatuh dalam artian Waalaikumsalam. Satu pertanyaan. Pada saat kita beraktivitas olahraga, baik itu olahraga sepeda, tenis, bulu tangkis dan lain-lain, terus kemudian kita kehilangan keseimbangan dan mungkin itu asupan oksigen yang berapa, terus kemudian kita terjatuh, tetapi belum pingsan. Tetapi tanda-tanda kesana itu ada. Nah, yang harus kita lakukan posisi bagaimana yang paling penting untuk si penderita ini, harus didudukkan, harus kita tangan seperti atau seperti apa? Itu saja dok. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi posisi yang aman untuk penderita yang mau pingsan seperti yang saya sampaikan tadi adalah penyebab dari pingsan itu adalah suplai oksigen ke otak berkurang. Itu konsepnya, prinsipnya. Sehingga apa? Yang dilakukan adalah pasien dibaringkan sejajar, terlentang sejajar. Jadi terlentang sejajar, tidak miring kepala. Kalau bisa sebenarnya malah kalau di rumah sakit kepala lebih rendah. Nah, yang memang agak susah kalau di lapangan ya, kita membedakan antara pingsan stroke dengan non stroke. Karena kalau stroke bukan kepala lebih bawah, bedanya itu. Ya, tapi kalau di lapangan kan tidak tahu. Jadi yang paling aman adalah sejajar. Atau kalau di rumah sakit kepala lebih rendah malah. Kalau stroke tidak boleh kepala lebih rendah, kepala harus lebih tinggi penderita, bedanya itu. Jadi dicek semuanya, nadi dan sebagainya, nafasnya. Kalau semuanya masih oke, berarti pingsannya karena suplai oksigen saja. Jadi itu sebenarnya juga tanda-tanda jantung, Pak.
Kenapa suplai oksigen ke otak itu berkurang? Itu karena jantung tidak mampu mengimbangi aktivitas kita. Antara kebutuhan oksigen dengan suplai oksigen dari jantung itu tidak imbang, sehingga orang itu akan menjadi kolaps atau pingsan gitu ya. Itu yang pertama dilakukan. Selanjutnya ya seperti stepnya tadi, yang paling kunci adalah pada saat melakukan kegiatan bantuan jantung, pastikan bahwa jantungnya berhenti berdenyut. Jangan jantungnya masih berdetik, jantungnya masih berdenyut, kemudian nadinya masih terabjak, kita pijat gitu, tidak boleh, tidak boleh. Monggo praktek langsung. Yang bertanya tadi langsung jadi korban ya. Masya Allah. Monggo sini. Oke. Langsung disimulasikan seolah-olah Abah Cecep ini sedang nyeri dada kayak tadi. Monggo. Nanti penolongnya adalah Mas Dedi. Ini penolongnya Mas Dedi ya. Ayo, nanti kita koreksi sama-sama, kita lihat sama-sama apakah ada kesalahannya atau step-stepnya itu ada sesuatu yang dilewatkan. Monggo, Abah Cecep, drama mulai. Iya, iya, langsung. Oh iya, iya. Bisa tolong nggak? Iya. Iya. Maka waktu oleh seperti bagaimana penanganannya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Enggak usah bantal. Jadi posisi kepala lurus. Ya. Yang pertama dilakukan adalah ditepuk-tepuk untuk memastikan apakah penderita sadar atau tidak. Ditepuk-tepuk dulu, Pak, gitu. Ya, sininya. Iya, iya betul. Ya. Kalau sudah pasti nggak sadar, kemudian ditekan titik sakitnya, titik nyerinya. Ditekan titik nyeri itu yang pertama adalah di tengah dada, ditekan gini, di gini, ya, di seperti ini posisi tangannya ya, terus kemudian ditekan di tengah ya pas tengahnya itu, betul. Ditekan, bereaksi apa enggak? Atau bisa juga titik nyerinya posisinya di jari, di ujung jari, dipijit. Ya, itu untuk memastikan penderita itu pingsan yang dalam atau tidak. Kalau pingsannya tidak dalam, masih sadar, itu biasanya akan menggeliat. Titik nyeri di ujung jari. Betul. Kemudian oke, ya, itu mijeti dulu. Dia tuh, iya, gini kayak anu gitu, ya, betul. Kemudian selanjutnya ya ditekan. Enggak, bukan dipijit, ditekan untuk merangsang nyeri. Kalau kita merangsang nyeri orang itu ujung kukunya itu kita tekan. Itu kalau pada orang pingsan biasanya menggeliat. Jadi menekan dia. Kebantaran mungkin. Rasanya sakit. Ya, selanjutnya apa? Apa Bapak Ibu? Seperti video tadi, apa? Belum. Iya. Kita cek. Ya, sebelum itu kita ngecek apa? Sebelum ngecek, kita minta bantuan. Bisa menelpon tetangga. Itu paling penting.
bisa menelpon berapa? Kalau telepon call centernya berapa? Kalau emergency 112, betul. Kalau Surabaya 112, kalau Jakarta 119. Jadi kita telepon 112. Bisa juga kita telepon Abah Halipin, boleh. Ya, siapapun itu yang kita kenal, yang ada di pikiran kita telepon karena kondisi darurat. Siapa yang kemungkinan besar ada di rumah. Jangan kita telepon saudara kita yang jauh, enggak boleh. Jadi yang kita telepon adalah orang terdekat yang kemungkinan bisa segera memberikan pertolongan, gitu nggih. Terus kemudian kita cek nadi, dicek nadinya. Bagaimana cara ngecek nadi? Cara mencek nadinya adalah 3 jari ya Bapak Ibu ya. Kalau 1 jari tidak cukup, nggak akan terasa biasanya, kecuali sudah expert. Jadi 3 jari diletakkan di nadi kita, di tangan kita, itu akan langsung terasa. Langsung terasa nggih, Pak Didi? Enggak, bahaya. Ini beneran berarti. Jadi 3 jari. Bapak Ibu semuanya harus praktek ini. Praktek 3 jari diletakkan di tangan kita. Ada yang kesulitan? Tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri diletakkan di tangan kanan. Karena jantung itu yang pertama disuplai itu adalah sebelah kanan. Ya, ada yang tidak bisa menemukan nadinya sendiri? Bisa ya? Nah, sekarang ngecek nadinya temannya. Berdua, saling ngecek nadinya teman. Ya, berdua, gantian. Itu harus bisa, karena ini penting. Pada saat ada yang pingsan, kita cek nadi. Itu yang paling penting. Jadi skill pertama kali yang harus kita punya adalah kita mampu untuk mencek nadi. Gak tangi-tangi. Sampai selesai. Ya, bisa nggih semuanya. Itu yang kedua. Kemudian selain tangan apa Bapak Ibu? Leher. Ya, itu kita cek nadinya leher. Setelah kita cek nadi apa? Nah, nafas, hembusan nafas ada enggak? Ada hembusan nafas enggak? Nggih. Hembusan nafasnya enggak ada juga Pak. Inhal. Jangan ya. Hembusan nafas. Baru setelah itu kita melakukan pijat jantung. Ya. Kita lakukan pijat jantung. Gimana posisinya? Ini. Terus kemudian ya enggak boleh, enggak masalah. Yang nyaman apa? Yang penting posisinya adalah gini, tangan yang kedua di atasnya tangan yang pertama. Boleh kanan, boleh kiri. Mana yang biasanya? Terus kemudian diletakkan di tengah-tengah tadi. 2 jari di atas, 2 jari atau 3 jari di atas ulu hati. Ya, atau di antara puting. Ya. Letakkan ya, diletakkan. Ya, pas di punggung tangannya itu ya. Ya, pas ya. Betul, gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama posisinya dulu harus pas. Ya, posisinya kurang mepet. Ya, mepet ya, betul. Nah, itu. Habis itu ditekan 5 sampai 6 cm. Ditekan 5 sampai 6 cm. Praktek aja ya, enggak usah ditekan beneran. Gimana caranya, Pak Dedi? Ya. Kurang cepat. Jadi 1 detik itu 2 pijatan. Ya, betul gitu. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Setelah itu, setelah sampai misalnya 5 siklus, 2 nafasnya dilakukan, bantuan nafasnya dilakukan, kita cek lagi. Setelah 5 siklus harus kita cek lagi nadinya.
Kalau sudah nadi mulai terasa, denyut jantung sudah mulai, nafasnya sudah ada, maka kita posisikan posisi yang paling ideal, posisi recovery namanya. Posisi recovery-nya gimana? Ya, yang miring kanan, betul. Gimana caranya? Nah ini bahasanya malah pinter nih, bahasanya udah pinter. Caranya kan gitu, coba terlentang dulu. Jadi gini, pasien pingsan, tidak kooperatif, tapi sudah nadi dan napasnya sudah terasa. Tangan di sini, kemudian ininya ditekuk, kaki kirinya ditekuk, baru setelah itu dimiringkan. Nah, enak, gampang. Ini adalah posisi recovery. Kenapa miring ke kanan? Jadi ini menjawab pertanyaan ilmiah terkait Nabi yang menganjurkan kalau kita tidur harus miring ke kanan. Jadi jantung itu posisinya di kiri. Kalau kita miring ke kiri, jantung akan tertekan. Tapi kalau kita miring ke kanan, maka jantung itu bebas, sehingga bisa mensuplai darah di seluruh tubuh maupun otak. Dan pembuluh darah jantung yang paling besar itu berada di kanan. Keluarnya atau output dari pembuluh darah dari jantung itu adalah di sebelah kanan, sehingga posisinya itu kalau di bawah dia lebih bisa menyebar ke seluruh tubuh. Gitu nggih? Nggih. Terima kasih Bapak Cecep. Iya. Nggih. Sehat Alhamdulillah sehat semua. Nggih. Itu nggih tadi prakteknya. Nggih, baik. Terus ada mungkin prakteknya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau seperti apa? Silakan. Iya, Mas. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau waktu nafas buatan atau masuk dari mulut ke mulut atau bisa pakai perantara biar langsung mulut ke mulut. Iya. Baik. Terima kasih. Sebaiknya untuk nafas buatan itu adalah menggunakan perantara masker, double masker ya, sehingga tidak langsung ke mulut. Tapi ada juga yang seneng tanpa perantara, misalnya pacarnya atau suami istri yang nggak perlu ngapain juga. Itu untuk saudara atau teman kita atau orang yang tidak kita kenal itu pakai masker sebaiknya. Atau tanpa menggunakan bantuan nafas juga boleh kalau sama sekali kita tidak mengenal, karena kita tidak tahu apakah yang bersangkutan itu memiliki penyakit menular. Itu nggih, pengalaman pada saat Covid dulu nggih. Iya. Nggih, itu Mas. Boleh pakai masker, boleh. Iya. Karena intinya masker itu tidak menghalangi nafas. Yang dihalangi masker itu hanya bakteri virus yang ada gitu. Tapi sebisa mungkin sudah sikat gigi nggih pada saat memberikan bantuan nafas. Takutnya nanti muntah malam pasien. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Sudah jelas nggih? Nggih, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dinas Siratal Mustaqim. Kita baca kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.